Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini masih berada di kota Madinah Al Munawwaroh, mau melanjutkan ziarah sekitar Masjid Nabawi bersama para jemaah Aminatun, dan sekarang sudah melaju menuju ke tempat bersejarah lainnya. Ini part kedua dari video sebelumnya ya, dan ini para jemaahnya sudah menuju ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Pokoknya nanti penjelasannya ada yang akan menjelaskan Ustadz Abdus Salam ya. Ini lagi dibersihin, pelatarannya lagi disapu. Rayyan tidur. Nanti bisa ditonton juga di videonya sahabat lebih saya, Mama Rayyan, kegiatan kita di kota Madinah. Dan mungkin yang mau tahu juga keseharian Mama Rayyan juga nanti bisa ditonton, dan yang mau tahu keseharian Kang Rijal juga bisa ditonton di videonya. Oh jangan, gak usah ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah tidak usah diunjuk lagi. Ini yang namanya rotoh. Mana sudah sholat dan ini sudah melihat gambarnya. Mari kita lihat di sini. Ya, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ini adalah rumah Rasulullah SAW di sini. Itu mimbar, dan di dalam itu banyak tiang-tiang, makanya ke depannya. Jadi di setiap tiang ini memiliki nama masing-masing. Ya, ada tiang Aisyah, ada tiang Abu Lubabah, ada tiang Kokonako, ya, ada tiang Al-Bufur, ada tiang Asarir, ya, ada tiang Al-Haris, ya. Jadi di setiap tiang memiliki sejarah masing-masing atau memiliki tempat kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi rumah ini, ya, rumah tempat Rasulullah, ma baina baiti wa minbari, itu mimbarnya. Ya, ini adalah mihrab Rasulullah SAW. Ketika Nabi menjadi imam di sini, ini namanya mihrab Nabi Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah berkhutbah, inilah mimbarnya di sini. Selama Rasulullah SAW ya masih hidup, Rasulullah ketika berkhutbah di sini melakukan sholat di tempat imam Rasulullah SAW di sini. Di sini ada tiang, ya, tiang. Ini namanya tiang muhallaqah. Pas di belakang mihrab itu namanya tiang muhallaqah. Tiang muhallaqah ini dahulu adalah pohon kurma. Pohon kurma yang dipakai oleh Rasulullah SAW selama Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Akhirnya pohon kurma ini sudah mulai rapuh, rusak, ya, rusak, dan ingin diganti oleh Rasulullah SAW. Setelah ingin diganti oleh Rasulullah, ternyata tiang pohon kurma ini tak mau menjauh dari Rasulullah SAW. Menangis, ya, menjerit seperti tangisan atau jeritan anak unta. Para sahabat pada masa itu mendengar langsung jeritan pohon kurma ini. Apakah kita tidak malu kepada pohon ini? Pohon, ya, tidak memiliki hati, tidak punya otak, tapi tak ingin berpisah dengan Rasulullah SAW. Nangis menjerit seperti anak unta. Rasulullah SAW dan para sahabat menyaksikan pada saat itu peristiwa itu. Namanya tiang muhallaqah. Tiang apa? Tiang apa? Ya, tiang muhallaqah. Tiang muhallaqah. Ayo saya lagi di pening ini. Tiang muhallaqah. Sampai darah saya naik ke atas. Tiang muhallaqah. Tiang apa, Pak? Tiang muhallaqah, salah satu tiang dipakai oleh Rasulullah di akhir, ya, Rasulullah SAW setelah pohon kurma ini sudah mulai rapuh, ya, rusak,
Nah, ini diganti oleh Rasulullah SAW. Ternyata tiang ini tak mau terpisah dengan Rasulullah SAW. Ibarat istri dan suami sudah sangat setia kepada suaminya. Jadi tiang ini tidak mau menjauh dari Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, kamu nanti bersamaku di surga. Makanya tiang ini berhenti menangis dan menjerit, diganti dengan pohon kurma yang baru. Bayangkan pohon saja teramat cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah tidak cukup masuk ke akal kita ya? Betapa mulianya dan agungnya Rasulullah SAW. Apakah masih main? Mau main-main, masih ragu-ragu? Kita hanya lihat main-main ke tempat ini. Jangan salah niat ya. Jadi ini tiang pohon lakon. Sebenarnya ini lapisan ini bukan ini. Ini mihrab pas di belakangnya karena terhalang dengan tiang ini. Jadi inilah tiang pohon lakon. Kemudian ibu-ibu rahmati Allah, ini adalah tiang ya, tiang asarir. Ada tiang asarir ya, yang di asarir itu Rasulullah SAW ketika meletakkan sajadahnya melakukan sholat, dan di tiang asarir itu istri tercinta Rasulullah SAW, Siti Aisyah ya, Siti Aisyah ketika sedang menyisir rambutnya ya, sedang menyisir rambutnya berhias di tiang asarir, namanya tiang asarir. Disitulah Siti Aisyah sedang ketika dandan bercermin ya, menyisir rambutnya, maka dinamakan tiang asarir. Kemudian ada tiang al-haris, ada di pojok sana, anggap saja di sini al-haris. Al-haris itu ketika para sahabat menjaga baginda Rasulullah SAW. Ketika para sahabat Rasulullah SAW di dalam rumahnya, ini kan rumah di sana. Ini tiang ini luarnya. Jadi para sahabat menjaga Rasulullah SAW, maka dinamakan tiang al-haris. Kalau di bank itu security ya, apa merah itu haris ya, tapi security itu ya. Jadi tiang al-haris. Kemudian tiang al-wufud. Di tiang al-wufud itu Rasulullah SAW antara di sini, ini di sini tiang al-wufud. Tiang al-wufud, tiang al-wufud itu tempat khusus Rasulullah SAW ketika menerima tamu dari luar negeri. Ketika Pak Presiden menerima tamu dari luar negeri, tamu khusus, tempat khusus. Ketika ada kerajaan atau pemerintah dari Sam datang ingin menemui Rasulullah, maka ditempatkan di tiang al-wufud. Tiang apa? Al-wufud. Kemudian ada tiang lubaba. Tiang apa? Tiang apa? Lubaba. Tiang lubaba. Ayah wae. Yang lubaba. Abu Lubaba. Obat. Ya, tiang Abu Lubaba. Kenapa dinamakan tiang Abu Lubaba? Salah satu sahabat namanya Abu Lubaba dahulu membocorkan rahasia Rasulullah SAW, ya, membocorkan rencana atau rahasia Rasulullah SAW. Sebagai bentuk penyesalannya, sahabat Abu Lubaba ini, apa ibu ini main kucing bu? Mana panas? Jadi tiang Abu Lubaba ini salah satu sahabat yang pernah membocorkan rencana atau rahasia Rasulullah SAW. Maka Abu Lubaba ini karena memiliki penyesalan yang begitu luar biasa, akhirnya mengikat dirinya sendiri di pohon kurma atau di tiang yang ada di dalam masjid itu. Maka dinamakan tiang taubat atau tiang Abu Lubaba. Abu Lubaba ini meminta maaf kepada Rasulullah dan menunjukkan betapa penyesalannya yang begitu luar biasa karena membocorkan rahasia baginda Rasulullah SAW. Kemudian di sini ada tiang Aisyah. Nah, ini tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Kenapa dinamakan tiang Aisyah di sana? Karena di sanalah Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW setiap malam ketika melakukan sholat tahajud pas di tiang Aisyah. Tiang Aisyah ini memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Diriwayat ya, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui tentang keutamaan atau fadilah tiang Aisyah ini,
hendaknya kita semua atau mereka kita semua ini akan mengadakan undian agar ikut antrian untuk bisa melakukan sholat pas di tiang Aisyah ini. Ya, karena memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa. Di setiap doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Ka'bah itu namanya multazam. Ketika kita berada di Ka'bah, multazam, usahakan di antara Hajar Aswad pintu Ka'bah itu namanya multazam. Multazam Rasulullah SAW pernah menempelkan badannya, pipinya, tangannya. Jadi ketika melihat jamaah itu gelantungan di depan Ka'bah, itu bukan mau naik ke Ka'bah. Itu dahulu Rasulullah menempelkan badannya, pipinya bergelantung itu Ka'bah. Itu namanya multazam. Sama di sini sudah yang Aisyah yang ada di dalam Raudhah, kata Rasulullah, ketika kita mengetahui hendaknya kita ini akan mengadakan undian agar itu mendapatkan nomor ya agar bisa melakukan sholat di tiang Aisyah ini karena memiliki keistimewaan berada di dalam Raudhah taman dari taman surga. Kita paham semua ya? Paham. Saya percaya. Ya. Anda ini memang pecinta sejarah semua. Ada tiang apa saja di sini? Alibaba. Bukan Alibaba. Alibaba. Untuk melihat sejarah-sejarah kecilnya silakan mampir ke channel YouTube atau TikTok namanya Somat KW. Ada semua sejarah. Somat KW apa Somat asli? Untuk info TKI ini TKI Saudi. Sahabat TKI. Iya. Mari kita ke sana. Oke teman-teman, barusan sudah kita simak penjelasan dari Ustadz ya tentang sejarah yang berada di kota Madinah. Dan nanti ada video part ke berapa? Pokoknya tonton terus videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.